Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini masih membahas mengenai jaringan normal pada manusia. Yang dibahas untuk sekarang adalah mengenai jaringan tulang rawan atau istilahnya kartilago dan ada satu lagi jaringan otot. Sel kartilago itu terdiri dari kondrosit dan kondroblast, di mana kartilago ini dicirikan karena dia memiliki matriks ekstraseluler, yaitu glikosaminoglikan dan proteoglikan. Kalau kita lihat dari sifat fisiknya, kartilago memiliki daya yang kenyal gitu ya, sifat yang kenyal yang memang memungkinkan jaringan ini dia mampu memiliki fungsi yaitu menahan stres mekanik tanpa mengalami distorsi. Nah, jadi dia fungsinya menunjang jaringan lunak gitu ya. Karena memang jaringan kartilago ini licin dan berdaya kenyal, maka kartilago ini juga merupakan daerah peredam guncangan ya, untuk permukaan gesekan bagi sendi. Nah, kolagen, matrik-matriksnya seperti kolagen, asam hyaluronat, proteoglikan, dan sejumlah kecil glikoprotein ini merupakan makromolekul utama yang semuanya adalah matriks kartilago ya. Jadi matriks kartilagonya ada kolagen, asam hyaluronat, proteoglikan, bisa glikosamidoglikan ya. Kartilago dia tidak memiliki kartilago ini dia tidak memiliki pembuluh darah ya, tidak memiliki pembuluh darah dan memang asupan makanan dari untuk kartilago ini dia melalui difusi ya dari kapiler jaringan ikat yang berdekatan atau disebut perikondrium. Jadi dia melalui cairan sinovial. Nah, ini cairan sinovialnya pada sendi. Nah, ini ya. Biasanya kalau misalnya terjadi pembengkakan, ini cairan sinovialnya dia terinfeksi oleh bakteri. Makanya suka ada kalau misalnya habis kecelakaan, misalnya daerah sendinya itu membengkak atau istilahnya kalau Sundanya mah tipalitek gitu ya, suka bengkak, itu si bagian kartilagonya itu ada yang luka ya, sehingga ada infeksi masuk seperti bisa bakteri atau zat lainnya yang menyebabkan sendi atau cairan sinovialnya, cairan sinovial ini terinfeksi gitu ya. Oke. Bagian-bagian dari kartilago ini yang pertama bahwa kartilago ini disusun oleh kondroblast ya, kemudian disusun oleh kondrosit, kemudian ada substansi interselulernya dan juga ada perikondrium ya. Kita bahas satu-satu. Kondroblast itu adalah sel bakal yang bentuknya oval yang terletak di pinggir kartilago ya. Jadi kondroblast adalah sel bakal yang bentuknya oval terletak di pinggir kartilago. Kondroblast ini bakal sel kartilago. Nah, ini yang bentuknya oval yang pinggir-pinggir ini nih. Nah, yang tidak ada warnanya itu adalah kondroblastnya ya, pinggir kartilago ini yang bentuknya oval. Nah, kemudian yang kedua itu ada kondrosit. Nah, kondrosit bedanya adalah kalau kondrosit ini di bagian kondrosit ini merupakan matriks yang memiliki inti yang khas ya, berbentuk bundar. Jadi kayak sebuah nukleus atau dua buah nukleoli. Kondrosit ini terletak di bagian di dalam lakuna atau celah berbentuk bulat. Ia disebut juga sebagai sel kartilago ya. Yang kalau berkelompok itu disebut sel isogen. Itu. Letak kondrosit di dalam jaringan tulang lawan lebih ke dalam daripada letak kondroblast. Nah, kalau kondroblast ini bagian yang luar ovalnya ini, kalau kondrosit ini yang di dalamnya, lebih dalamnya lagi, yang dia mengandung sel inti atau nukleus, ya itu kondrosit. Kemudian substansi interseluler itu terdiri dari komponen fibriller dan substansi dasar atau juga bisa berupa matriks amorf atau gel. Kalau perikondrium ini jaringan pengikat yang membungkus kartilago terdiri dari sel fibrosit. Nah ini perikondrium. Nah ini
Ini perikondrium merupakan jaringan pengikat yang membungkus kartilago. Dia terdiri dari sel fibrosit yang gepeng. Di sini ada sel fibrosit yang gepeng. Kemudian dan di antaranya terdapat serat kolagen ya. Tulang rawan atau kartilago, jadi dia terdiri dari sel-sel tulang rawan namanya kondrosit yang mengeluarkan matrik yang disebut dengan kondrin ya. Yang mengeluarkan matrik disebut kondrin. Tulang rawan itu bersifat bingkas dan juga lentur. Tulang rawan kalau pada anak-anak berbeda dengan tulang rawan pada dewasa, karena memang pada anak-anak ini berasal dari mesenkim dan lebih banyak mengandung sel tulang. Jadi karena masih mengandung sel tulang, jadi dia ada mesenkimnya karena untuk pertumbuhan. Ya, sementara kalau untuk dewasa kan mesenkim sudah tidak ada lagi, tidak ada pertumbuhan lagi untuk tulangnya gitu. Ya. Pada orang dewasa sel tulangnya berasal dari mana? Dari perikondrium ya, yang mengandung sel tulang rawan kondroblas ya, seperti itu. Nah, yang untuk tulang rawan ini akan dibahas itu bahwa jenis tulang rawan ada tulang rawan embrional, hialin, elastis, dan fibrosa. Kita bahas satu persatu. Untuk tulang rawan embrional, ini biasanya ditemukan di jaringan ikat embrional ya. Nah ini kalau pada tulang rawan embrional ini dia agak sedikit. Nah ini kalau tulang rawan embrional pada saat persediaan embrio, dia agak sedikit menonjol dan bergerombol ya. Kalau diperbesar, karena memang tidak ada pembesarannya, cuman ini nih dia sedikit ini menonjol tuh jadi agak melengkung ya, agak melengkung nih ya. Ini dia nampak bergerombol memang di antara balutan jaringan ikat embrional. Jadi sel kondroblasnya memang sangat menumpuk sih ya kalau pada jaringan embrional, karena tadi dikatakan bahwa memang dia bentuknya bergerombol. Memang selnya relatif besar, misalnya relatif besar kalau ini kayak pembesarannya ini nih. Ini pembesarannya seperti ini, ya, membesar dan memang bisa dibedakan dari jaringan ikat embrionalnya. Ini pada embrio ya, pewarnaan hematoksilin eosin. Kemudian yang kedua ada tulang rawan hialin. Kartilago hialin ini, nah dia berwarna putih kebiruan ya, putih kebiruan. Pada embrio berfungsi sebagai kerangka sementara sehingga memang secara berangsur itu bisa hilang digantikan dengan tulang gitu ya kalau pada hialin. Pada mamalia dewasa, kartilago hialin ini terdapat pada permukaan sendi yang dapat bergerak. Dinding jalan nafas yang lebih besar seperti pada hidung, laring, trakea ya, bronkis gitu. Struktur paling luar dari kartilago hialin bagian atas ini hampir sama besar dengan bawahnya ya. Nah ini untuk hialin kartilago ya, ini hialin kartilago yang memang dia cukup sel-selnya dia cukup putih kebiruan seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya tadi si kondrositnya berkelompok, ini ada dua dalam satu kondroblas. Ini si kondrositnya ini dalam satu bentuk lonjong ini di dalamnya ada kondrosit yang lebih dari satu ya, itu disebut sebagai isogen. Nah ini adalah tulang rawan hialin, isogen grupnya. Kemudian yang ketiga itu ada tulang rawan elastis ya. Tulang rawan elastis ini dengan pewarnaan orsen, warna orange. Tulang rawan elastis ini memiliki struktur yang sama dengan tulang rawan hialin sebenarnya. Letak perbedaannya terdapat pada serat elastis ya. Jadi kalau pada tulang rawan elastis itu ada serat-seratnya ya. Nah ini seperti ini tulang rawan elastis ini. Ini pada organ auricula ya. Ini auricula itu daun telinga ya, yang dipotong melintang.
Nah, ini sel-sel dari tulang rawan elastis. Nah, ini gambarannya, ini perbesarannya. Ini serat elastis ya. Serat elastis pada jaringan ikat elastis pada daun telinga. Nah, lihat. Ini pada perbesaran sedang atau akan tampak banyak serat elastis di antara lakuna, mengesankan matriks yang ada ini kayak akar ya, gitu. Ini bangunan bulat ya, ini yang bulat-bulat ini ya. Ini yang agak lonjong-lonjong ini itu adalah kondrosit atau isagen grupnya. Selanjutnya ada tulang rawan fibrosa. Ya, tulang rawan fibrosa ini pada tulang belakang manusia. Atau diskus intervertebralis. Ini pewarnaannya dengan ini hematoksilin eosin. Nah, ini juga tuh ya. Ini yang kecil-kecil ini adalah kondroblasnya, di dalamnya ada kondrositnya. Nah, ini. Nah, ya, ini kondroblasnya ini. Nah, ini kondrosit di dalamnya. Nah, ini. Ini isogen ya. Ini berbentuk isogen karena ada 2 kondrosit di dalamnya. Ini jadi yang luarnya kondroblas, yang dalamnya adalah kondrositnya. Ya, seperti itu. Kemudian jaringan yang kedua adalah jaringan otot ya. Nah, ini untuk jaringan otot itu adalah jaringan yang tersusun atas kumpulan sel-sel otot, di mana sel otot ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada sarkolema, ada sarkoplasma, ada myofibril, dan ada myofilamen ya. Jadi ada sarkoplasma ini ya. Sarkoplasma ini kalau ditarik keluar, ada myofibril yang terdiri dari filamen-filamen atau serat. Kemudian ada mikrofilamen. Ini mikrofilamennya ini. Jadi mikrofilamen itu bagian dari mikrofibril. Ini ya. Jaringan otot itu ada 3. Ada otot polos, serat lintang, atau otot lurik, dan otot jantung. Ya. Otot polos, nah ini kita contohnya pada otot polos itu otot yang memiliki bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya dia involuntary atau tidak disadari ya. Kalau otot itu memiliki satu nukleus terletak di bagian sel tengahnya. Otot ini ada pada saluran pencernaan, lambung, usus ya, dan beberapa alat reproduksi. Nah, kalau kita lihat ini pada intestinum atau pada usus ya. Dengan perbesaran 10 kali ini ada di bagian letak tunica muscularis. Nah, ini muscularis ya. Tunica muscularis ini ya. Nanti kalau kita perbesar lagi di bagian sel otot ini bentuknya bergelondong. Nah, ini ya. Kalau kita perbesar lagi, maka kita akan mengamati beberapa susunan sel otot polos seperti gelondong-gelondong. Nah, ini. Ya, seperti gelondong-gelondong ini. Itu ya, ini. Nah, ini ada inti selnya. Nah, kemudian yang kedua ada jaringan otot seran lintang atau nama lainnya adalah otot lurik. Nah, ini sifatnya otot seran lintang ini jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Ya. Otot ini bekerja di bawah kesadaran kita atau voluntary. Kalau tadi yang jaringan otot polos itu involuntary, kalau ini voluntary atau bekerja di atas sadar, atas kehendak ya. Gitu. Nah, bentuknya seperti ini pada sediaan organ lidah. Nah, ini. Ya. Ini bentuknya memanjang. Nah, ini adalah sel-selnya. Gitu. Nah, ini. Otot lurik pada sediaan lidah dengan pulasan atau pewarnaan hematoksilin eosin. Oke, ya seperti itu. Atau sepintas memang mirip kayak jaringan ikat kolagen ya. Nah, seperti ini otot lurik pada
Kalau penampangnya berbentuk di lintang, penampang lintang dipotongnya. Kemudian yang terakhir ada jaringan otot jantung ya. Kalau jaringan otot jantung juga dia memiliki sifat involuntary, jadi kerjanya tanpa sadar. Gitu ya. Tidak disadari kerjanya. Nah, ini contoh pada miokardium jantung ya, pengolahan hematoksilin eosin. Nah, ini kita lihat kalau sepintas susunan sel otot ini mirip otot seran lintang ya. Namun apabila kita cermati, ini terlihat jelas percabangan sel otot. Di mana percabangannya? Nah, ini ada percabangan. Jadi ini ada kayak cabang-cabang gitu ini. Walaupun cabangnya tidak ukurannya tidak sama. Ini cabang, nah ini cabangnya gitu ya, ada garis ini. Gitu ya. Jadi dia memiliki percabangan. Seperti itu. Ya. Ini pada otot jantung, pewarnaannya dengan menggunakan perak nitrat ya, atau AgNO3. Nah, itulah gambaran mengenai jaringan otot dan jaringan ikat. Ya, seperti itu. Apabila nanti ada yang bertanyakan, nah itu jadi harus dipahami misalnya dari matriks-matriks yang ada apa saja di dalam jaringan-jaringan tersebut, kemudian bentuk normalnya seperti apa, ya sifat fisik yang bisa diamatinya harus seperti apa. Nanti untuk membedakan dengan jaringan yang abnormalnya gitu ya. Kalau pada saat identifikasi misalnya pemeriksaan di lab patologi anatomi. Demikian pemaparan mengenai jaringan ikat dan jaringan tulang rawan dan otot. Terima kasih. Untuk kuis nanti sudah tersedia di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.